Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Elizabeth Natalia. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya agar channel YouTube saya dapat berkembang dan saya juga dapat termotivasi untuk membuat video-video berikutnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita lanjut ke videonya ya teman-teman ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, dan hari ini tuh saya membagikan aktivitas saya ya teman-teman ya, aktivitas saya setelah lebaran tanggal 14 dan 15 ini. Jadi ini tuh cucian 2 hari tertumpuk selama tanggal 14 dan 15 ya teman-teman ya. Jadi saya mencucinya ini di pas tanggal 16 ya teman-teman, karena di tanggal 14 dan 15 itu saya dan Pasu itu sibuk bersiara ke rumah saudara, ke rumah mertua, sama ke tetangga serta kerabat dekatnya Pasu ya teman-teman ya. Dan mohon maaf ya teman-teman ya, kenapa saya tidak maksudnya tidak tidak bersiara ke rumahnya mama saya ya teman-teman ya. Karena begini ya teman-teman, maksudnya saya tidak merayakan Idul Fitri bersama mama saya ya teman-teman, bersama keluarga saya, karena memang ya teman-teman orang tua saya sudah berpisah ya, dan mama saya maksudnya tinggal di sini bersama adik saya, dan yang satunya ada di Toraja ya teman-teman ya, kerja ya, dan yang si kecilnya bersama mama saya ya teman-teman, dan dia itu sekitar kelas 6 SD ya teman-teman ya. Jadi mama itu tinggal sama adik saya yang si bungsu ya teman-teman, dan saya itu 3 bersaudara. Saya anak perempuan pertama, saya sendiri, dan adik saya yang kedua itu sudah selesai kuliah dan sementara kerja, dan yang adik saya ketiga itu kelas 6 SD ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, dan kenapa saya tidak lebaran bersama mama saya? Karena mama saya itu tidak seagama dengan saya ya teman-teman ya. Mama saya, adik saya, dua-duanya itu Katolik ya teman-teman, dan saya seorang mualaf ya, alhamdulillah. Dan kenapa saya juga tidak ke rumahnya mama saya teman-teman, karena sekarang kan lagi apa ya namanya itu, maksudnya pembatasan mudik ya teman-teman, makanya saya itu cuman di sini saja ya teman-teman, di rumahnya mertua saya, keluarga dekat, sama maksudnya di keluarganya Pasu ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya lanjut lagi untuk mencuci pakaiannya ya teman-teman. Lupakan yang tadi itu yang soal mualafan tadi itu, karena begini ya teman-teman, dosa itu tanggung masing ya. Kalau menurut saya ini dosa tanggung masing. Biar bagaimanapun juga mereka tetap orang tua saya tidak akan memaksa mereka untuk maksudnya mengikuti keyakinan saya ya teman-teman ya. Kalau satu saat mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah, saya mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak ya, saya tidak tahu ya teman-teman ya. Saya juga tidak tahu bagaimana perjalanan saya ke depan nanti. Hidup saya, keluarga saya serahkan ke tangannya Allah ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke videonya ya teman-teman ya. Dan ini tuh pakaian sebagian memang yang sudah saya kucek, dan sebagian memang yang saya sikat ya teman-teman, karena yang saya kucek itu cuman pakaian-pakaian yang maksudnya yang cuma dipakai sebentar ya teman-teman ya. Sedangkan saya saja 1 hari saja ya teman-teman ya. Waktu tanggal 14 itu 3 kali saya ganti pakaian, bayangkan itu ya teman-teman. Jadi ini pakaian itu jadinya itu 3 baskom ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu ya teman-teman? Karena pakaian saya saja belum kudungnya, belum bajunya, belum dalamannya, belum pakaiannya Pasu, belum pakaiannya si kecil. Wah, jadi itu semua serba tertumpuk ya teman-temannya. Dan memang itu ya teman-teman, kalau pakaian tertumpuk itu memang kitanya itu rada malas ya teman-teman untuk maksudnya kerja kalau pakaiannya sudah tertumpuk ya teman-teman ya. Tapi
tapi ya mau diapa, daripada tidak dicuci dibiarkan tertumpuk begitu berjamur, ya mau tidak mau ya harus dicuci ya teman-teman ya. Dan memang ya teman-teman ya, semoga nanti kalau ada rezeki ya mudah-mudahan saya bisa membeli yang namanya mesin cuci ya teman-teman ya. Karena saya itu sering kalau misalnya tertumpuk pakaian begini tuh saya sering laundrynya di tempat mertua ya teman-teman. Tapi ya begitu ya teman-teman, selama 1 hari full ini hujan ya teman-teman, jadi mau ke sana pun juga kasihan si kecil ya teman-teman ya, hujan-hujan mau dibawa ke sana, jadi ya mau tidak mau ya dicuci di rumah aja ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya lanjut bilas-bilasin pipisnya si kecil ya teman-teman ya. Kemarin sebelum lebaran itu kan waktu tanggal 14 itu bangun subuh sekitar jam 5-an ya teman-teman. Setelah sholat itu saya mencuci pakaian ya teman-teman ya. Jadi sebelum berangkat ke sholat id itu saya sudah mencuci pakaian ya teman-teman. Jadi yang pakaian ini itu setelah pulang dari sholat id, setelah pergi ziarah itu baru tertumpuk begini ya teman-teman ya. Dan memang pas kemarin itu pakaiannya si kecil ini tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena memang saya itu pakaikan dia popok ya teman-teman, makanya pakaiannya memang tidak terlalu banyak ya teman-teman. Karena memang ya teman-teman, saya itu tidak enak kalau pergi rumahnya orang anak saya kencing sembarangan atau bagaimana, kan saya tidak enak ya teman-teman. Jadi ya mau tidak mau ya harus saya pakaikan popok ya teman-teman ya, karena biar bagaimanapun juga itu air kencing adalah najis ya teman-teman. Tapi kalau di rumah sini memang ya teman-teman, jujur kalau si kecil itu tidak saya pakaikan popok, karena yang pertama ya teman-teman, kasihan si kecil banyak biang keringat di bagian di atas apa ya teman-teman, pantatnya itu banyak bagian kering biang keringat ya teman-teman, karena kan di situ kan tidak terkena angin, makanya tumbuhlah bintik-bintik merah itu ya teman-teman. Makanya kenapa si kecil saya lepaskan popok itu, karena itu satu alasannya juga ya teman-temannya. Dan kedua alasannya itu karena memang si kecil itu sudah sepantasnya diajari yang namanya WC taring ya teman-teman, belajar untuk kencing sendiri. Dan itu juga ya teman-teman, kalau di rumah sini tuh si kecil tahu di mana tempatnya dia mau kencing ya teman-teman. Biar dia lagi main, dia lagi sibuk, kalau memang mau kencing ya pasti dia akan kembali ke tempat yang dimana dia merasa ingin kencing ya teman-teman ya. Memang sudah saya ajari itu dekat pintu ya teman-teman, memang pas di situ pintu antara dapur dengan ruang TV ya teman-teman ya. Jadi biar dia lagi main di depan, main di dalam kamar, nonton TV, tapi kalau mau kencing mau berak pasti di situ depan pintu ya teman-teman ya. Tapi kalau di rumahnya orang kan dia pasti kencing sembarangan ya teman-teman, karena mungkin suasananya beda, tempatnya beda, jadi mungkin dia tidak tahu di mana mau kencing ya teman-teman. Tapi itu bagusnya dia kemarin ya teman-teman, saya pelajari ini anak saya kalau pergi rumahnya orang ya teman-teman, pergi rumahnya siapapun itu, kalau memang dia mau pipis teman-teman pasti dia akan minta pulang ya. Dia tidak akan kencing di rumahnya orang kalau dia tidak minta pulang ya. Dia lebih memilih untuk nahan kencingnya daripada kencing di tempatnya orang ya teman-teman. Tapi ya namanya juga saya seorang ibu, saya juga was-was kalau ke rumahnya orang, makanya saya harus pakaikan popok ya teman-teman. Apalagi si kecilnya itu kan belum bisa bicara ya teman-teman ya. Mungkin karena cepat jalan dia belum bicara, jadi ndak tahu ya, mungkin begitulah pertumbuhannya ya teman-teman ya. Kurang tahu juga ya, dijalani aja ya, lama-lama juga dia akan bisa sendiri ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, dan mohon maaf juga itu suaranya si kecil dan Pasu itu ribut ya teman-teman, karena ya begitu kalau si kecil main sama Pasu itu semuanya itu mau ingin tahu ya teman-teman ya. Jadi mereka itu ya seperti begitu, bertengkar sana bertengkar sini ya begitu ya, padahal itu sebenarnya cuma bercandaan ya teman-teman, bukan betul-betul ya itu teman-teman ya. Dan itu anggap saja, kalau memang teman-teman anggap itu musik ya terserah ya teman-teman. Hehehe. Tapi kalau tidak ya abaikan saja ya teman-teman ya.
Ya teman-teman, dan ini tuh saya lanjut lagi untuk ngebilas pakaiannya ya teman-teman ya. Dan ini tuh saya bilas 3 kali ya teman-teman ya, karena memang itu tadi ya teman-teman, daripada masih berbusa, mending saya bilas sampai 3 kali ya teman-teman, sampai sabunnya betul-betul hilang ya teman-teman ya. Dan mohon maaf juga ya teman-teman, ini videonya memang sengaja saya potong-potong ya teman-teman, karena itu tadi ya teman-teman, kalau mau diikuti video aslinya teman-teman memang super duper panjang ya teman-teman ya. Makanya kenapa videonya sebagian saya potong-potong ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, dan ini tuh memang saya tidak moltoi ya teman-teman ya, karena itu tadi ya teman-teman, mau beli molto di sini tuh jauhnya memang maksudnya kiosnya itu jauh ya teman-teman ya, jauh dari tempat saya ya teman-teman, karena memang yang di lorong saya ini kiosnya itu memang tidak ada ya teman-teman ya. Ada tapi orangnya itu tertutup ya. Dan kalau mau pergi beli ke lorong 7, kan saya tinggalnya di lorong 5. Nah kalau mau pergi beli di lorong 7 ya teman-teman, itu memang jauh sekali. Makanya kenapa ini pakaian tidak saya moltoi ya teman-teman ya. Ya itu tadi ya teman-teman, daripada tidak dicuci tertumpuk berjamur ya, mau diapa, mending dicuci saja ya teman-teman. Yang penting kan kalau cuci pakai sabun ya penting sudah bersihnya ya teman, yang penting bersihnya ya teman-teman. Kalau soal molto menurut saya ya teman-teman, itu kan cuman untuk mewangikan saja pakaian ya teman-teman. Kalau bersihnya itu tergantung dari cara kita mencuci dan menggunakan sabun ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini tuh saya lanjut lagi untuk ngebilas pakaiannya ya teman-teman ya. Dan ini yang saya bilas itu pakaiannya si kecil ya teman-teman ya. Dan memang itu tadi ya teman-teman, dan ini yang di dalam baskom kecil ini itu cuman pakaiannya si kecil saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini tuh saya lanjut lagi untuk menjemur pakaiannya ya teman-teman ya. Dan ini tadi itu saya bikin jemuran baru ya teman-teman, maksudnya dari bambu begitu ya teman-teman ya, untuk bisa menghanger pakaiannya ya teman-teman ya. Dan memang ya teman-teman, kalau mau ditanya soal kenapa saya Lebaran Idul Fitri menggunakan pakaian hitam, memang jujur ya teman-teman, saya itu orangnya yang lebih suka dominan, maksudnya dominan pakaian yang saya gunakan itu tidak berwarna-warni ya teman-teman ya. Ya warnanya ya paling warna-warna gelap ya teman-teman, coklat, ungu, hitam, ya pokoknya abu, biru toska, itu kan warna-warna gelap ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, semua orang itu punya selera berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman apabila teman-teman tersinggung ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, dan ini tadi tuh memang ya pas sudah saya jemur ya teman-teman ya, sudah semua pakaian saya jemur, pas embernya saya mau angkat masuk dalam rumah, ternyata hujan. Jadi saya harus kerja double 2 kali, angkat lagi pakaiannya lalu jemur di bagian teras depan rumah ya teman-teman ya. Karena memang kalau punya jemuran yang bagian yang samping rumah itu tidak ada ya teman-teman ya. Dan ini tadi itu bambu sengaja saya akalin ya teman-teman, saya paku di tembok yang dekat pintu dapur itu sama ini bambu untuk jadi penyangganya tali ya teman-teman, supaya saya bisa menjemur pakaiannya teman-teman. Karena memang itu tadi kan hujan, jemuran yang depan itu tidak cukup untuk menjemur pakaian yang pakaian semua ini ya teman-teman ya, 3 baskom ya. Memang kalau yang jemurannya si kecil itu bisa untuk pakai jemuran bundar itu ya teman-teman ya, bulat itu. Tapi kalau untuk yang kayak pakan besar begini kan ya jelas tidak ada, tidak bisa ya teman-teman. Dan hanger saya itu tidak tahu ya teman-teman, pas kemarin pindah dari kontrakan itu hilang atau bagaimana, pas beberes mau pindah ke sini tuh memang saya tidak tahu ya teman-teman kemana semua ya. Jadi yang seadanya sisa itu tadi ya teman-teman ya. Jadi pakaian saya itu 3 baju, 3 gamis dan 3 kudung panjang ya teman-teman ya.
dan kudung saya itu memang warna hitam semua, kecuali kayak kudung rumahan itu ya teman-teman, memang kebanyakan yang warna-warni begini ya teman-teman ya, tapi begitu jarang-jarang saya pakai ya teman-teman. Dan ini kudung tadi itu memang sengaja saya pakai ya teman-teman, daripada nanti teman-teman bilang kok kudungnya cuman itu toh ya, tapi kalau selagi masih bagus, masih bisa dipakai, kenapa tidak ya teman-teman, dipakai saja dulu ya, daripada tertinggal dalam lemari, disimpan saja begitu kan mubazir ya teman-teman, tidak kepake kan sayang juga ya teman-teman ya. Ya teman-teman, dan ini tuh saya lanjut lagi untuk ngejemur pakaiannya ya teman-teman ya. Dan memang hari ini cuacanya memang sedikit mendung ya teman-teman, padahal tadi tuh rencananya selesai jemur pakaian itu saya mau cabutin rumput yang di bagian samping jemuran itu, yang jahenya itu ya teman-teman ya, tapi ternyata itu ya teman-teman, karena hujan jadi saya tidak bisa cabut rumput di situ ya teman-teman. Karena begini teman-teman, kalau kita punya tanaman kita harus bisa merawatnya, entah itu dari rumputnya, cara menyiramnya, cara menggemburnya ya teman-teman. Apalagi ini jahe kan maksudnya menghasilkan uang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan itu tadi tuh ada baju jatuh ya teman-teman ya, tidak sengaja saya jatuhkan ya, tapi nanti rencananya nanti setelah saya jemur ini semua pakaian, baru saya membilasnya lagi lalu menjemurnya kembali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, agar channel YouTube saya dapat berkembang dan saya juga dapat termotivasi untuk membuat video berikutnya ya teman-teman ya. Ya teman-teman, dan sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan apabila ada salah kata perbuatan saya dalam video ini, tolong dimaafkan ya teman-teman. Banyak kekurangannya, tolong berikan masukan di dalam kolom komentar ya teman-teman ya. Dan kalau mau komen pun juga dengan kata-kata yang sopan dan bagus ya teman-teman, agar saya tidak jatuh atau down ya teman-teman. Terima kasih.